Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur yang semakin masif membuat kabut asap terus menyelimuti Kota Sampit, khususnya pagi hari. Untuk itu, pemerintah daerah setempat mengeluarkan kebijakan menunda jam masuk sekolah, bahkan meliburkannya jika kabut asap semakin tebal. Selama 4 minggu terakhir, titik api kebakaran lahan terus bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan dalam sehari, setidaknya ada 5 hingga 7 titik lokasi kebakaran lahan. Maraknya kebakaran lahan ini membuat kabut asap menyelimuti wilayah Kota Sampit terutama saat pagi hari. Aroma kebakaran hutan atau lahan yang terjadi juga sangat terasa. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kesehatan warga, terutama bagi yang beraktivitas di luar rumah pada pagi hari. Salah satunya adalah pelajar yang terpaksa harus menerobos kabut asap saat pergi ke sekolah. Mengantisipasi hal itu, pemerintah Kota Waringin Timur telah mengeluarkan kebijakan untuk menunda jam masuk sekolah atau bahkan meliburkan sekolah jika kabut asap semakin tebal. Kebijakan tersebut bersifat situasional dan dapat diterapkan jika memang kawasan lingkungan sekolah diselimuti kabut asap tebal. Kita melihat beberapa hari terakhir ini kabut mulai turun dan asap sudah mulai. Untuk itu kita kemarin sudah mengumpulkan dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas dan jajaran dan juga Korwil sambil melihat perkembangan. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan di pagi hari, sekolah atau wilayah tersebut bisa saja mengusulkan untuk pengunduran jam masuk sekolah misalnya. Ini sifatnya situasional. Jadi melihat bagaimana daerah itu kalau memang kondisinya parah, ya kita mungkin jam belajar mulainya itu dimundurkan, atau kalau memang kondisi parah, ya bisa saja kita liburkan dulu. Ini untuk menjaga kesehatan anak-anak kita. Dampak negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan kabut asap kebakaran hutan atau lahan adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk itu, seluruh fasilitas kesehatan yang ada baik rumah sakit maupun puskesmas diminta agar selalu siaga jika terjadi peningkatan pasien penderita ISPA. Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran hutan atau lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur terus terjadi. Bahkan titik api juga muncul pada malam hari. Minimnya penerangan serta titik api yang sulit dijangkau menjadi kendala bagi petugas dalam melakukan pemadaman. Kebakaran lahan yang marak di Sampit tidak hanya terjadi pada siang hari, namun juga kerap muncul pada malam hari. Salah satunya seperti yang terjadi di lahan kosong sekitar kawasan perumahan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang pada Selasa, 22 Agustus. Minimnya penerangan menjadi kendala bagi petugas dalam melakukan upaya pemadaman, ditambah lagi titik api sulit dijangkau. Mengandalkan senter sebagai sumber cahaya, petugas harus berjalan sekitar 500 meter membelah semak belukar untuk bisa sampai ke titik api. Di samping itu, lahan yang terbakar juga merupakan tanah gambut, sehingga perlu menyemprotkan lebih banyak air agar bara api di bawah permukaan tanah gambut juga padam. Penanganan kebakaran lahan di malam hari tersebut menjadi prioritas bagi petugas, apalagi lahan yang terbakar lokasinya tidak jauh dari permukiman, sehingga perlu upaya ekstra agar api benar-benar padam dan aman bagi masyarakat sekitar. Untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di malam hari, biasanya kita menganggap kegiatan pemadaman itu prioritas dekat dengan perumahan penduduk atau dengan pemukiman, sehingga pemadaman kita lakukan sampai benar-benar aman bagi masyarakat di sekitarnya.
Berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur, sejak awal bulan Agustus kemarin sudah ada lebih dari 120 hektar lahan terbakar di sekitaran Kota Sampit. Kebakaran lahan yang masih terjadi terus ditanggulangi agar tidak semakin meluas. Masud Badarudin, Hayat TV. Tabrakan beruntun melibatkan 3 truk terjadi di Jalan HM Arsyad kilometer 11, Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kota Waringin Timur. Bahkan salah satu truk menghantam bangunan warung serta melindas satu sepeda motor yang sedang parkir. Kecelakaan beruntun yang terjadi pada Selasa 22 Agustus yang terjadi di Jalan HM Arsyad tersebut melibatkan truk fuso, truk tangki bermuatan minyak kelapa sawit, serta truk bermuatan pupuk. Kejadian berawal ketika truk melaju beriringan menuju arah Sampit. Dalam perjalanan, tepatnya di Desa Bangkuang Makmur, truk fuso yang berada paling depan melakukan pengereman secara tiba-tiba. Hal itu membuat 2 truk di belakangnya, yakni truk tangki bernomor polisi KH8256LN dan truk pengangkut pupuk bernomor polisi AG8227UR terlibat kecelakaan. Sementara truk fuso yang juga sempat tertabrak langsung kabur meneruskan perjalanan. Kecelakaan itu juga membawa truk tangki terseret menghantam bangunan warung di sisi jalan serta melindas sebuah sepeda motor yang sedang parkir. Awalnya itu kan sama rem poso kan kemarin buka kan gitu lah kan, nah rem depan aku di belakang poso, yang dari belakang ini yang menabrak truk bak kayu kan gitu lah. Truk bak kayu yang nabrak ini ya belakangnya. Terus ini kedorong yang kaki kedorong menabrak poso lagi. Oh, nabrak lagi poso. Layang itu warung tuh udah Iya. kan posonya di sini kan, Ya. posonya tabrak itu kan. Jadi beruntun ya tabrakannya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kedua sopir serta pemilik warung selamat, namun kedua truk mengalami kerusakan parah termasuk bangunan warung serta sepeda motor. Dari kejadian itu, pemilik warung menuntut pertanggungjawaban kepada kedua sopir atas kerusakan bangunan warung serta sepeda motor miliknya. Kalau kejadiannya tadi begitu saya di sini ada kedengeran suara kerasnya jejer gitu, begitu itu terjadi aku langsung tarik anak istriku masuk ke dalam Pak. Kalau tidak tertarik mungkin ya entah apa yang terjadi. Terus ini warung punya siapa ya? Punya saya Pak kebetulan Pak. Oh, punya. Terus apa yang rusak selain warung ini? Sepeda motor Pak, sepeda motor warung lah ya jelas itu yang hancur. Otomatis ya aku minta ganti ruginya Pak. Untuk ganti rugi. Udah tak konfirmasi tadi katanya nunggu dari perusahaan dari bosnya gitu lah. Kalau bertanggung jawab. Kasus kecelakaan beruntun tersebut telah ditangani oleh aparat Satuan Polisi Lalu Lintas setempat. Kedua sopir truk dibawa dan diamankan untuk dimintai keterangan. Masud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, Polres Kobar pada hari ini melaksanakan penanaman pohon penghijauan serentak seluruh Indonesia dengan tema Polri Lestarikan Negeri dengan penghijauan sejak dini, bertempat di Taman Pangkalan Bun Park. Pada hari ini, Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat,
Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono mengikuti Zoom meeting penanaman pohon serentak seluruh Indonesia. Zoom meeting Polres Kota Waringin Barat, jajaran Polda Kalimantan Tengah, dipusatkan di area Pangkalan Bun Park Kota Waringin Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Waringin Barat, Ketua Bayangkari Cabang Kota Waringin Barat Nyonya Wina Bayu Wicaksono, Wakapolres Kompol Wilhelmus Helki beserta istri, TJU Polres, dan personil, serta organisasi OVI. Setelah selesai pelaksanaan Zoom meeting, dilanjutkan dengan penyerahan pohon ulin oleh manajer kampanye OVI Durprawati Siburian kepada Kapolres Kota Waringin Barat. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh Kapolres, Ketua Bayangkari Cabang, FKPD, Orang Utan Foundation Internasional atau OVI, di tempat yang sudah disiapkan oleh panitia tersebut. Kapolres Kota Waringin Barat Bayu Wicaksono menuturkan, penanaman pohon ini dilaksanakan serentak seluruh Polda, Polres, dan Polsek, bahkan seluruh Indonesia, dengan tema Polri Lestarikan Negeri melalui penghijauan sejak dini. Kapolres juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran unsur Forkopimda Kota Waringin Barat yang telah hadir dalam pelaksanaan penanaman ribuan pohon secara serentak di Kota Waringin Barat ini. Serta tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Orang Utan Foundation Internasional yang telah memberikan sumbangan pohon yang kita tanam hari ini. Penghijauan sejak dini, ya. Jadi Polri ini mendukung program penghijauan sejak dini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini juga dilakukan serentak, melibatkan para Kapolsek beserta unsur Forkopincam di wilayahnya. Dan juga tujuan selain penghijauan sejak dini, ini juga mendukung untuk pencegahan pemanasan global yang akhir-akhir ini memang terdampak di beberapa wilayah. Ya. Ini kita antisipasi khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Sehingga nantinya kita ini bisa memberikan sumbangsih kepada generasi penerus, kepada anak-anak kita agar mereka tetap bisa merawat ya, bibit-bibit yang sudah kita tanam ini dan juga bisa menikmati nantinya, menikmati adanya paru-paru, ya, paru-paru di dalam kota, paru-paru hutan dalam kota. Polres Kota Waringin Barat beserta jajaran menanam 1.000 pohon endemik khas Kalimantan Tengah untuk menghijaukan wilayah kota Pangkalan Bun sejak dini. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, serta meminimalisir polusi udara yang kini mulai mengepung Kota Waringin Barat. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.